Haleluya. God is good and God is good all the time. Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Meninggikan Dia dengan sukacita penuh dengan ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang baik. Oh, haleluya. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, bawasan untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Thank you God. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Thank you God. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Nyanyikan lagi saudara. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu.
hanya untukmu, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Oh, thank you God. Kami hidup karenamu, kami hidup karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Thank you God. Naikkan syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Thank you Lord. Thank you God. Kekuatan kami hanya kami dapat di dalam Engkau Tuhan, yaitu di dalam firman-Mu, perkataan-Mu yang Kau taruh dalam hidup kami. Thank you kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari nyatakan pujian ini dengan penuh iman dan percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
lagi, nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan akan setiap perkataan-Mu. Oh, kami percaya. Pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Mari nyatakan lagi, nyatakan lagi, kami percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tiada pernah berubah. Katakan, kami percaya. Aku percaya, aku percaya.
lebih percaya ketika tidak terlihat Tuhan, kami tetap percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami akan terus mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya akan pengorbanan Tuhan. Kami percaya akan kuasa salib-Mu. Kami percaya akan tubuh dan darah-Mu yang memulihkan kami, yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami. Karena salib-Mu aku dibebaskan. Karena salib-Mu ku dilepaskan. Oleh karena salib-Mu ku diselamatkan. Karena salib-Mu ku telah ditebus. Karena salib-Mu aku dibebaskan. Karena salib-Mu ku dilepaskan. Oleh karena salib-Mu ku diselamatkan. Dia serahkan dirinya, Dia relakan nyawanya, Dia mati untuk kita. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari sungguh mulia. Karena salib-Mu ku telah ditebus. Sampai karena
karena salibmu ku dilepaskan. Oleh karena salibmu ku diselamatkan, ku diselamatkan. Sekali lagi katakan, karena salib Kristus, karena salibmu ku telah ditebus. Yes, God. Karena salibmu aku dibebaskan. Karena salibmu ku dilepaskan. Oleh karena salibmu ku diselamatkan. Oleh karena salib Kristus, oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, oleh karena salibmu ku diselamatkan. Ku diselamatkan. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasih Tuhan, atau kapanpun para jemaat dan pemirsa menonton video ini. Dan hari ini kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus kembali. Dan khususnya di bulan-bulan di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya Dia. Sebelum Dia naik ke surga. Ini adalah saat-saat di mana kita diingatkan kembali akan kuasanya yang telah mengalahkan maut. Oleh sebab itu jemaat dimanapun saudara berada, saat ini di tangan saudara saya percaya sudah disiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita ambil dalam bentuk roti dan anggur. Dan kita diingatkan kembali bahwa apa yang saudara pegang ini tidak hanya roti biasa. Sekali lagi secara fisik ini hanya makanan atau roti biasa. Tetapi Tuhan telah mengajar kita untuk memiliki pengertian rohani. Bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman pada waktu kita makan roti ini, kita diingatkan kembali bahwa tubuh Tuhan Yesus yang telah mengambil semua kutukan kita, yang telah mengambil semua sakit penyakit kita, yang telah mengambil semua penderitaan kita, sudah disalibkan bersama dengan Dia di atas kayu salib. Dan ini adalah makanan yang sesungguhnya, the bread of life. Roti yang membawa hidup. Roti kehidupan itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur, kami mengucap syukur bahwa kuasa dari tubuh-Mu mengalir di dalam hidup kami. Tubuh yang diberikan kepada kami sebagai ganti daripada semua dosa dan pelanggaran dan kemalangan hidup kami. Engkau tanggung. Dan Tuhan sebagai gantinya memberikan kami kemenangan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Aku terima kesembuhan-Mu Tuhan. Aku terima berkat-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita.
Kembali kita mengucap syukur bahwa walaupun secara fisik ini adalah anggur biasa, tapi Tuhan telah mengajar kami melihat dengan kacamata iman bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus. Dan di dalam darah ada kehidupan. Kehidupan Tuhan Yesus diberikan kepada kami dengan cara menyerahkan nyawanya. Sehingga Tuhan mati. Tuhan tidak bisa mati. Tetapi dia mati mengambil posisi saudara dan saya yang mestinya mati. Karena dosa dan pelanggaran kita dan juga dari Adam dan Hawa. Dan sebagai gantinya engkau yang mati. Engkau menebus dosa kami, engkau menebus hidup kami. Dan Tuhan sekarang kami percaya darah-Mu yang artinya kehidupan mengalir di dalam hidup kami. Sehingga kematian sudah dikalahkan. Maut tidak lagi ada di dalam perbendaharaan kami. Yang ada adalah kehidupan. Dan kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Aku menerima kesembuhan dari Tuhan. Aku menerima kehidupan dari surga. Kehidupan yang tidak pernah mengenal habis-habisnya. Terima saudara, dimanapun saudara berada saat ini terima. Terima kesembuhan, terima damai sejahtera dan sukacita dari surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya tidak sendirian. Saudara sudah lihat ada Pastor Yung Chien yang ganteng, fresh, seger. Ya, ada bersama-sama dengan saya dan kita akan melakukan talk show. By the way, Pastor Yung Chien ini rambutnya kok bagus ya. Udah gunting atau apa ini ya? Ada di gunting Pastor. Wow. Iya, luar biasa. Banyak hairstylist baru di bulan-bulan ini ya. Gitu ya. Iya. Boleh tahu gak siapa yang gunting? Cuman satu di rumah yang bisa gunting rambut saya sih. Siapa itu? Istri tercinta. Oh, luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya jadi ngiri nih. Waduh, rambut saya belum sempat digunting. Oke. Rapi gak sih? Kurang, tapi oke lah, bagus Pastor. Mengucap syukur lah ya. Iya. Nah, Pastor Yung Chien, ini kan kita masih di dalam 40 hari Tuhan Yesus ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Setelah dia mati di atas kayu salib, bangkit buat kita semua sebelum dia naik ke surga. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dalam meditasi firman Tuhan ini? Iya, ini luar biasa Pastor ya. Kita mengalami liburan Paskah 10 April yang lalu ya. Berarti ini masih dalam 40 hari. Ya. Tuhan belum naik ke surga. Belum. Cukup lama loh. Mungkin Bapak Ibu di rumah ingat libur Paskah, oh udah masih lumayan lama jauh ya. Tapi Yesus Kristus tuh masih ada di dunia ini. Ini ngapain aja 40 hari Iya, ya. ngapain aja ya. Kenapa 40 hari ya itu ya. Saya pelajari Pastor ya. Iya. Rupanya Alkitab itu ya. 40 hari itu angka 40 tuh muncul 146 kali di Alkitab. Banyak loh. Angka yang berulang-ulang muncul. Artinya apa itu angka 40? Macam-macam Pastor. Salah satunya tapi yang kita bisa samarkan, lihat aja. Nabi Nuh, waktu zaman Nabi Nuh hujan 40 hari, 40 malam. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Musa ada di Gunung Sinai 40 hari, 40 malam. Ya, banyak lagi. Nabi Yunus di Niniwe itu dia bersaksi 40 hari juga. Mata-mata yang dikirim oleh Joshua ke tanah Kanaan. Survei ya. Berapa lama tuh surveinya itu? 40 hari. 40 hari itu menandakan ada waktu apa? Waktu testing. Waktu trial, waktu tribulasi. Tapi 40 juga. Waktu ujian ya. Ujian. Tapi ada juga waktu memerintah. Di hakim-hakim, banyak hakim yang memerintah exactly 40 tahun. Hakim-hakim Otniel, Daniel, Deborah, Gideon. Mereka memerintah 40 tahun. Dan memerintah mereka dengan baik. Dengan membawa rakyat Israel menjadi rakyat yang betul-betul takut kepada Tuhan. Dan saya percaya ada banyak artinya Tuhan Yesus 40 hari dia di dunia ini. Ngapain aja Pastor ya? Itu loh ya. Saya pengen tahu nih, ngapain aja Cen? Nah saya belajar ya. Di Alkitab ditulis di kitab Lukas dan Yohanes Pastor. Paling banyak mengenai 40 hari ini. Di Matius sama Markus singgung-singgung sedikit. Tidak sebanyak di Lukas dan Yohanes.
Dan selama 40 hari ini Yesus itu ketemu 10 kali dengan orang-orang. Satu orang maupun Iya. banyak orang. Iya. Minimal 10 kali lah ya. Minimal 10 kali yang tercatat. Iya, yang tercatat. Karena banyak yang tidak tercatat. Iya, iya. Di hari pertama Yesus itu bertemu dengan 5 grup orang. Hari pertama saja. Dan yang saya pelajari, semua yang Tuhan ketemu semuanya, itu kalau nggak murid-murid dia, rasul dia, orang-orang yang dekat dengan dia. Close people. Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya kepada orang Farisi. Wah, kepada Kaifas imam besar, itu yang itu dulu ya. Apalagi kepada Pontius Pilatus. Iya, ya. Padahal ya Tuhan bisa saja datang, Pontius, ini aku loh, aku sudah ngomong, aku raja Israel. Ya, dia tidak pernah menampakkan diri kepada bangsa Romawi, tentara Romawi yang siksa dia semuanya. Tapi dia hanya menampakkan diri kepada siapa? Orang-orang yang Murid-muridnya lah dekat, ya. Pastor. Wow. Itu kita lihat apa? Hari pertama aja, hari Minggu, dia ketemu 5 grup orang. Saya merasa Tuhan itu sangat rindu ketemu dengan orang-orang yang dia kasihi. Sama dengan kita, Chen. Nggak Rindu tahan. sama jemaat ya. Betul. Udah lama gak ketemu Nggak tahan, secara iya. Sehari maraton. Wow, maraton. Semua dikunjungin semuanya orang-orang kita dekat. ketemu pun masih jauh-jauh ya. Jauh-jauh, iya. Karena kita ikutin peraturan Kita, pemerintah tapi ya. Yesus Kristus tidak mengenai peraturan itu. Dia mau berdekat dengan kita. Dia mau tuh nempel. Nggak ada tuh jarak semeter, 2 meter. Dia mau apa? Berarti kamu sedang menubuatkan COVID akan segera berlalu Akan ya. segera berakhir. Amin Karena lah, dalam, saya aminin. dalam Chen. Tuhan nggak ada konsep semeter 2 meter ya. Iya. Dia hidup di dalam kita. Amin. Itu luar biasa pastor yang saya iniin. Iya. Dan semua orang yang dia temuin itu punya masalah. Bukannya orangnya, wah kuat, Hebat-hebat gitu ya. Hebat, semuanya punya masalah semuanya. Berbeda-beda. Dan Tuhan memberikan jamahannya juga berbeda-beda juga kepada mereka semuanya. Tapi tujuannya satu. Tuhan mau menunjukkan pada mereka bahwa saya hidup, I am alive kata Tuhan. Dan memberikan comfort, hiburan kepada mereka. Apa yang kurang dari mereka Tuhan berikan. Wow. Dan ini saya berasa ini applicable dalam keadaan kita sekarang. Kita banyak mengalami masalah, semua murid Tuhan walaupun sudah 3 tahun bersama dengan dia, menyaksikan semua mukjizat, menyaksikan semua itu, tetap aja kalau ada masalah besar mereka mundur, takut pastor. Itu sama seperti kita semua lah. Makanya kita nggak boleh bilang saya udah tahu semuanya. Karena apa? Karena kalau ada masalah datang, kita nggak kuat, kita mesti seperti mereka ini. Bubar, tercerai-berai. Kita perlu Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Ya, murid-muridnya kurang apa? Berarti Tuhan Yesus setia ya. Dia masih menampakkan diri untuk menghibur, menguatkan murid-murid dan orang-orang dekatnya. Itu pastor. Tidak ada satupun Amazing. yang dia tengking. Kenapa kamu begini? Iya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu minder? Kenapa kamu bingung? Wow. Itu luar biasa pastor. Pas Yuncin saya jadi ingat di tengah-tengah COVID ini ada satu teman saya yang hamba Tuhan. Dia punya wakil gembala meninggal. Dia punya salah satu jemaat meninggal gara-gara COVID. Dan dia juga kena. Dan dia orang yang luar biasa, imannya luar biasa. Kemudian dia buat sebuah video di YouTube. Dan dia tuh lagi susah hati. Yang saya kagum sama dia jujur. Ya orang pikir hamba Tuhan tuh mesti kelihatannya hebat terus gitu ya. Di depan mimbar harus kelihatannya tidak bercacat dan tidak bercela. Iya. Dia jujur, dia mengalami satu ketakutan. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sembuhkan dia. Amin, amin. Jadi dia cerita bahwa di tengah-tengah ini bahwa Tuhan tetap menghibur dia dan menguatkan dia. Wow, jadi itu yang Tuhan lakukan ya. Itu yang Tuhan lakukan kepada semua orang. Jadi ini semuanya dalam saat seperti ini ya. Kita bisa memakai apa yang Tuhan lakukan dan kita percaya. Percaya apa? Tuhan itu tidak malu sama kita. Amin. Dan Tuhan tidak merasa sebel sama kita. Sudah ikut gereja, sudah begini. Dengan kasus segini kamu langsung mundur ya. Itu bukan sifat Tuhan pastor. Wow. Tuhan akan apa? Dia akan datang pada kita. Masalah apa?
dia akan hadapi satu persatu. Sekaligus membuat kita tidak merasa sombong ya. Kita pikir kita udah tahu semua, udah jago semuanya. Aku tidak perlu Tuhan, aku bisa jalani hidup ini dengan kekuatan saya. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa pastor. Kita Ternyata perlu kita Tuhan butuh setiap saat. Bukannya ke gereja, begitu stop sebulan 2 bulan. Terus di hari demi hari harus ada firman Tuhan. Saya bisa kasih contoh pastor ya. Maria dan Tuhan pertama kali bertemu dengan Maria ya. Dan kedua Tuhan bertemu dengan Maria yang lain. 3 perempuan ya. Itu memang menambahkan apa sih? Zaman sekarang kalau perempuan gitu kedengar nggak ada yang apa-apa ya, biasa aja ya. Tapi zaman abad pertama di sana Israel, cerita ini orang tua ini suatu cerita yang revolusioner. Ketemu dengan perempuan pertama kali. Karena perempuan dilambangkan adalah orang yang takut, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang minder, nggak punya kuasa, lemah, tapi Yesus datang kepada mereka. Dan di masyarakat mereka nggak dianggap. Tidak dianggap Kaum sama perempuan sekali. di zaman itu tidak dianggap ya. Betul pastor. And yet Tuhan Yesus. Pertama kali datang kepada mereka ini. Wow. Banyak daripada kita yang merasa minder, takut, gak bisa apa-apa. Kayaknya saya gak bisa apa-apa ya di rumah, di gereja, di kantor. Tapi Tuhan itu setia pada kita. Dia datang pada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Betul pastor, itu luar biasa sekali. Wow. Orang yang bingung, 2 murid Tuhan jalan kaki ke Emmaus. Itu orang bingung mereka. Iya. Orang yang bingung ragu-ragu, Tuhan datang juga pada mereka. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Keempat, Petrus mereka ketemu Tuhan datangin. Hari pertama semua itu tuh. Karena Tuhan tahu Petrus perlu kekuatan. Ini orang yang udah malu, shame ya. Padahal Petrus sudah menyanggal Tuhan Yesus 3 kali. 3 kali. Ini orang yang Tuhan perlu touch secara personal. Wow. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan pastor. Wow. Kita seberapa kita dalamnya di dalam dosa, Tuhan sanggup Kasihnya begitu memulihkan. dalam ya. Luar biasa pastor. Kalau saya nggak tahu kamu Chen. Orang yang sudah mengkhianati saya, waduh saya mungkin cari dia terlebih dahulu dan gak akan percaya dia lagi. Itu sih natural pastor. Saya mungkin kalau bangkit, datangin dulu tuh orang Farisi sama Imam Kaifas sama Pontius Pilatus itu. Iya ya. Tuhan tuh luar biasa, gak bisa dihitung. Kasihnya tuh ya mau seberapa dalam. Iya ya. Tidak bisa dihitung pastor. Berarti ada harapan buat kita semua ya. Luar biasa pastor. Amazing, Luar biasa. amazing. Luar biasa. Apalagi Chen? Yang saya perhatikan di hari Minggu malam-malam, sesudah ketemu dengan Maria yang lain, perempuan lain, ketemu 2 orang yang kayak Emmaus, ketemu Petrus, terakhir malam-malam Yesus datang menemui siapa? Murid-muridnya. Minus Thomas. Oke. Thomas nggak ada. Ya, ya. Khusus, ini khusus banget. Ya. Karena Tuhan tahu nih, yang 11 ini saya mau touch dulu. Kita anggap ya murid-muridnya ya happy ya ketemu orang yang sudah itu ya kan tahu firman Tuhan aku akan bangkit lagi ya. Ketakutan. Hantu lagi mereka bilang. Iya ya. Udah dikasih pegang tangan sama Yesus masih kayak orang bodoh. Diem semuanya. Kayaknya masih shock, gak percaya. Ini orang-orang yang luar biasa loh. Rohaninya paling tinggi loh, rasul loh. Tapi Tuhan benar-benar luar biasa. Pas Yuncien saya pelajari kadang trauma Iya. atau banyaknya kegagalan. Itu bisa membuat orang itu shock sehingga percaya itu menjadi sesuatu yang gak gampang. Gak gampang pastor. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Ini bukan shock besar, shock kecil aja. Di rumah ini kan kita punya waktu lebih banyak nih sekarang dengan COVID ya. Betul. Jadi spend time dengan keluarga lebih banyak. Jadi kadang kita pakai kesempatan untuk main. Main apalah ya. Dan main itu yang berkelompok. Dan lucunya kadang-kadang ada dalam posisi, saya ada di posisi sini misalnya ya. Setelah posisi dia itu saya gak pernah menang. Tapi kalau saya duduk di posisi tempat lain, kebanyakan ada menangnya. Oh ada tempat yang beruntung. Sebenarnya kan enggak kan ya. Ada. Cuman kadang ini yang terjadi. Jadi satu anggota keluarga saya di posisi ini kalah melulu. Dan tanpa sadari mulutnya keluar. Enggak lah kalau saya di posisi ini pasti kalah. Dan kita sudah main berkali-kali, 10 kali ada. Dan memang dia tidak pernah menang. Tapi waktu saya dengar dia ngomong gini, ini yang saya lakukan. Saya berdoa, Tuhan kasih dia kesempatan menang.
Tapi kadang-kadang dia bilang nggak bisa menang karena fakta, karena statistik dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan loh, saya doakan satu malam dan dia menang. Kenapa selama ini dia bilang saya nggak mungkin menang? Itulah karena statistik menunjukkan dia tidak pernah menang di posisi itu. Tapi saya mengucap syukur kita bisa patahkan statistik itu. Tuhan datang kepada Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali. Tapi Tuhan memulihkan ya. Memulihkan Petrus. Wah luar biasa. Itu pengalaman secara sehari-hari. Mungkin betul pastor, karena apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya, ya itu yang terjadi. Kalau kita pikirkan yang negatif, itu yang terjadi. Tapi waktu kita pikirkan yang positif, Yesus Kristus dalam kita, maka itu yang terjadi. Berkat dari Tuhan akan datang pada kita. Dan mestinya kita tidak boleh lagi atau tidak perlu lagi berpikir negatif. Benar pastor. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Betul. Maut sudah dikalahkan. Ya. Jadi kebangkitannya dia adalah kebangkitan kita. Kekuatan Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Ya. Dan dia akan membuka pikiran kita supaya apa? Supaya kita mengerti firman Tuhan. Amin, amin. Amin, luar biasa pastor. Wah, Dan jadi yang saya perhatiin pastor apa satu yang lagi kamu pastor. cerita itu mengingatkan kita aja. Untuk praktis ingat selalu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, itu yang Jadi membawa kekuatan. nothing is impossible. Nothing ya. is impossible. Hanya itu saja yang gampang. Percaya kepada dia. Percaya apa? Dia sudah hidup. Yap. Itu berulang-ulang dia lakukan. 40 hari dia keliling-keliling. 40 hari itu lama loh. Lama. Kenapa cuma punya, hanya kejadiannya hanya ketemu 10 orang, 10 grup saja. Hari-hari yang lain dia ngapain? Dan saya percaya pastor, dia mengunjungi semua orang-orang, murid-muridnya yang lain yang tersebar di mana-mana. Untuk apa? Menguatkan dia, mereka satu persatu. Bahkan Personal Yesus touch, datang ke rumah Yakobus, saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Untuk apa? Menguatkan Yakobus. Yakobus tuh lari loh pulang ke rumah Nazaret itu loh. Datang Tuhan. Itu luar biasa. Ya? Wow. Apalagi Jen? Bukan kita yang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang pada kita. Amazing. Saya ada cerita pastor. Apa yang kita punya dalam Tuhan itu sangat luar biasa, Bapak Ibu sekali ya. Kenapa? Tidak bisa diambil sama orang lain. Saya ada cerita, suatu hari di tahun perang kedua, waktu tentara Jerman menangkap orang-orang Yahudi. Ada seorang Yahudi yang sangat kaya raya sekali. Detailnya dokternya, itu dia punya diploma digantung semuanya di rumah. Ya, dia mengenal semua pejabat, dia ditangkap. Dan dia semua hartanya diambil dan dia hanya bisa mengambil diploma dia dan surat sakti dari pejabat pada saat itu. Dia masih proud, bangga. Ditanya sama tentara Jerman, kamu punya apa? Apa yang kamu punya? Ini diploma saya seorang dokter berpendidikan. Ini surat sakti dari pejabat. Bangga dong dia ini kan, orang penting, mesti orang penting. Jangan anggap saya nggak ini ya. Orang tentara Jerman hanya lihat surat itu, langsung dirobek, dibuang tong sampah. Bagus kata tentara Jerman, sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi kan. Kalau kita bergantung dengan apa yang kita punya ya, sewaktu-waktu ada badai datang, hilang, kita punya apa lagi. Tapi dalam Tuhan, tidak bisa diambil sama orang lain. Wow. Itu di dalam kita terus dan pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan pastor. Iya. Dia hidup, udah hidup dalam hati kita. Itu yang mau Tuhan supaya apa? Dapat semua jemaat ini semuanya. Pastor Yung Chen, tadi you bilang kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saat-saat ini COVID lagi susah. Pikiran, udah susah lah, mau ke kiri susah, ke kanan susah. Apakah masih relevan perkataan kamu Tuhan masih akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan? Iya, saya rasa masih berrelevan pastor. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada kabur kemana-mana. Sudah ketemu, hari pertama sudah lihat Tuhan bangkit, betul loh nggak itu ya? Masing-masing kepercaya loh pastor loh. Udah pegang tangan, masih nggak percaya. Murid-muridnya pulang ke Galilea. Di sono masing mancing ikan. Nggak mungkin nggak punya pendapatan lagi selama ini kan ini ya. Dia masih nggak merasa, aduh Tuhan, udah ada Tuhan bangkit, tapi saya nggak punya apa-apa Tuhan. Uang nggak punya, apa nggak punya. Mereka mancing ikan, nggak dapat apa-apa juga. Iya. Atau mungkin juga di Alkitab nggak disebut sih, Jen. Mungkin juga murid-muridnya kecewa, Tuhan Yesus kok nggak datang lagi, cuma datang sekali 2 kali ke kita, abis ini dia kemana tuh? Nah kok itu ada mungkin kabar? juga pastor, kadang udah doa lama-lama ya, kok nggak berjawaban nggak ada ini semuanya ya. Udahlah kita mancing aja lah. Mancing aja, itu kekuatan sendiri.
dapat juga nggak dapat bagi mereka. Nggak dapat apa-apa Nggak ya, dapat padahal mereka adalah fisherman. Fisherman. Nelayan yang sudah ulung. Mereka nggak dapat apa-apa dan waktu Tuhan berdiri di tepi pantai, mereka juga nggak kenalin. Nggak kenalin. Orang kalau lagi stres, lagi banyak masalah, mumet pikirannya, Tuhan hadir juga nggak kelihatan, Pastor. Makanya Tuhan selalu bilang, kita selalu bilang, lihatlah dia. Lihatlah dia terus. Balik ke firman-Nya. Karena apa? Kalau kita bergantung dengan pikiran sendiri, ya pusing, Pastor, ininya. Dengan keadaan sekarang juga tambah pusing lagi semuanya. Iya. Tambah khawatir. Iya. Tapi saya percaya pada Tuhan lah. Kita ngikutin. Kita semua kadang-kadang orang bilang saya dapat gambar. Kita semua ada di badai yang sama. Tapi kita ada di dalam perahu yang berbeda-beda. We are not in the same boat. Orang bilang. We are in Badainya the same storm. sama. Badainya sama. Perahunya berbeda. Perahunya beda. Perahu kita tuh perahu yang gak bisa tenggelam Bapak Ibu sekalian. Wow. Kita tuh di kapal induk. Kapal induk tuh biarpun ada badai gak berasa di dalamnya. Karena apa? Tuhan adalah perahu kita itu. That is cool. Ada orang yang perahunya kecil, yang besar, tapi mereka bisa goyang dan kita nggak perlu takut karena apa? Semua orang merasakan badai, tapi luar biasa Tuhan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Pastor Yung Chen, waktu kamu tadi cerita tentang mereka mancing lagi, Petrus dan kawan-kawan, 7 orang dari 12 murid-murid itu. 1 sudah hilang ya, 7 dari 11 itu. Saya pelajari bahwa waktu mereka gak dapat ikan, kemudian Tuhan Yesus suruh lempar ke sebelah kanan. Dan kemudian mereka dapat ikan, saya perhatikan. Itu ayat yang saya suka sekali dan masih perlu kita bahas dan kita renungkan. Dikatakan jaring mereka itu tidak koyak. Sebelumnya sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus, jaringnya koyak. Sekarang setelah kebangkitan Tuhan Yesus, jaringnya tidak koyak. Nah, saya ingin percaya seperti kamu tuh. Bahwa walaupun ada COVID yang membuat sebagian orang bangkrut, sebagian orang di PHK, sebagian orang harus restructure utang dan lain sebagainya. Tapi bahagian kita sebagai orang percaya adalah pegang janji ini. Selama Yesus ada di perahu kita, kita tidak akan tenggelam. Itu mesti cara berpikir kita ya. Jangan kita percaya, wah nanti kalau COVID sudah selesai saya begini. Nanti kalau ada obat saya begini. Yang kita harus lakukan adalah, saya ada dengan Tuhan. Amin. Karena kita percaya dengan usaha orang, ya kita jadi percaya yang harapan yang kurang pas itu. Dan kita perlu percaya bahwa jaring yang Tuhan kasih ke kita tidak akan koyak. Amin. Oh, Amin, itu Pastor. memang sebuah statement Itu yang luar gak lazim. biasa. Itu mujizat dengan sendirinya itu. Iya. Ya, itu di luar akal pikiran kita. Iya. Jadi Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang kita nggak pernah pikirkan. Kita mungkin bilang, Tuhan gimana caranya, bisnis saya begini, ini begini, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Tapi ada jaring loh yang nggak bisa robek. Jadi Pak Yunce, kalau saya boleh tarik dari hal-hal yang spiritual, sekarang ke hal-hal yang praktek begini. Kalau Tuhan Yesus ngomong sama Thomas tidak percaya, dan Tuhan ngajarin mereka, berbahagialah orang yang belum melihat tapi percaya. Belum melihat ya, tapi percaya pada Tuhan Yesus sudah bangkit di depan mata si Thomas saja masih ragu. Berarti kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya. Iya betul. Kita percaya di tengah-tengah situasi COVID di mana banyak berita yang mengatakan kebangkrutan, kehancuran dan lain sebagainya. Tapi kita katakan no secara spiritual, no. Karena apa? Karena jaring yang Tuhan kasih kepada kita adalah jaring yang tidak pernah koyak. Amin Pastor. Amin ya, Itu, kita berpikir caranya begitu. Dan kita harus yakin. Dan iman kita harus bangkit dengan cara apa Pastor? Ya sering dengerin firman Tuhan. Okay. Karena apa? Kalau kita nganggap kita sendiri aja kuatnya gak bisa. Tetap kita perlu firman Tuhan. Kita perlu bergaul dengan teman-teman seiman. Yang menguatkan, membangkitkan. Itu iman terus ya. Karena apa? Saya yakin itu pasti kita bisa mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Ada pesan-pesan terakhir untuk jemaat atau pemirsa Pastor Yung Chen? Ya, Tuhan Yesus itu Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Dia tahu masalah kita. Banyak orang yang bingung, takut, gak punya harapan. Ya, masa depan yang kayaknya hancur, kesakitan.
Dia, Yesus Kristus itu mau bersama-sama dengan kita. Malah dia mau makan bersama-sama dengan kita, Pastor. Hari pertama dia udah minta makanan kepada murid-murid. Dia tuh rindu untuk bersekutu dengan kita semuanya. Tidak hanya itu, dia mau memberikan kuasanya kepada kita, Pastor. Kuasa apa? Kuasa keberanian, kuasa kebangkitan. Itu yang dia memberikan. Pertama-tama murid-muridnya itu dibenarkan dulu dari masalah, Pastor. Terus diberikan kuasa. Supaya mereka itu bisa mengalami hidup yang total kemenangan. Dari orang yang kalah, jadi orang yang menang, Pastor, semuanya. Kuasa kebangkitan, termasuk membangkitkan orang mati. Termasuk mendoakan orang sakit sembuh. Bisa nggak membangkitkan bisnis yang mati menjadi hidup kembali? Pasti, Pastor. Kalau itu masuk nggak dalam hitungan kuasa kebangkitan? Kalau ikan bisa 153 di sebelah kanan, kiri nggak ada ikan, apapun bisa terjadi, Pastor. Ada kabar baik, Deng Chen. Kabar baik. Wow. Kabar baik semuanya. Wah, berarti kita menghadapi COVID ini tidak perlu self pity, mengasihani diri sendiri, tenggelam di dalam bahasa yang negatif, tapi kita boleh kuat ya, Chen ya. Iya, karena apa? Yesus sudah mengalahkan dunia dan kunci surga ada di dalam tangannya. Amin, Pastor. Itu membuat kekuatan yang luar biasa sekali. Dan lagi tadi perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Ya, saya juga anjurin para Bapak Ibu jemaat itu di rumah juga ambil perjamuan kudus. Kita ingat lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Amin. Ya, semuanya diberikan dengan cuma-cuma dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Chen, bagaimana kalau kita doakan jemaat? Haleluya. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasih Tuhan atau pemirsa dimanapun saudara berada. Ingat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ingat Tuhan Yesus ada di muka bumi selama 40 hari, 2000 tahun yang lalu. Tuhan mengasihi murid-muridnya. Demikian juga dia mengasihi saudara. Dia tidak put saudara down. Dia tidak mengingatkan Petrus akan kesalahan dia. Justru dia memulihkan Petrus, justru dia menjamah hidup saudara sekarang. Dia tahu saudara dalam kebingungan mungkin, tetapi dia selalu hadir. Dia tahu mungkin saudara nggak tahu bagaimana dengan bisnis saudara. Dia memberikan kuasa kebangkitan kepada saudara dan saya untuk mengatakan hidupku, pelayananku, bisnisku menjadi baik kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh terima kuasa kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Itu dimulai dari hati kita yang percaya. Kemudian dimulai dengan mulut kita yang selalu berbahasa-bahasa align sesuai dengan bahasa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun keadaan masih kelihatan susah, tapi bahasa kita ya Pak Suyung Chen ya. Hati kita jangan berkata demikian, berkata bisa. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Jaring kita tidak akan koyak. Amin. Karena jaring itu adalah jaring dengan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Dan pemirsa dan pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Kuasa Tuhan adalah kuasa kebangkitan. Saudara percaya sama dia enggak? Tuhan Yesus datang bertemu 40 hari dengan murid-murid untuk meyakinkan mereka bahwa dia hidup. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau saudara ingin percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara yang bisa membawa saudara ke kehidupan yang kekal. Saudara boleh ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus, ya. Katakan Tuhan Yesus, hari ini aku percaya. Amin. Engkau adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Katakan hari ini aku terima roh kebangkitanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, saudara adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pak Suyung Chen, luar biasa hari ini. Thank you. Tuhan kita boleh bincang-bincang firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif. Masih ada berita baik. Amin, amin. Ya, kita ketemu dengan jemaat dan pemirsa di kesempatan yang berikut. God bless you. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu.
Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi, dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang lipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.